يا حامل القرآن. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para peserta Volcano Ngaji di Gunung Merapi ini yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita melanjutkan pengajian yang tadi sempat tertunda karena turun hujan. Masih tentang tema yang sama, mengatasi gangguan gaib di gunung. Kita tadi sampai pada pencegahan. Pencegahan yang pertama dan utama adalah memperbaiki kualitas akidah dan tauhid kita. Kita hanya menghamba kepada Allah semata, zat yang maha kuat, maha perkasa, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada celah bagi kita untuk menghambakan diri kepada zat selain Allah. Tidak ada celah bagi kita untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah bagi kita sedikit pun untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, hidup kita, mati kita dipasrahkan hanya untuk Allah Ta'ala. Dan meyakini bahwa setan itu adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang hina. Kita menghambakan diri hanya kepada Allah, melakukan macam-macam ibadah itu hanya untuk Allah semata, dan meyakini bahwa syaitan itu makhluk yang sangat lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu teramat sangat lemah, sehingga orang-orang yang bisa ditipu oleh setan, diganggu oleh setan, mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting, lebih urgent adalah menanamkan akidah tauhid ini. Dan ini merupakan intisari ajaran Islam. Syekh Abdullah Al-Qara'awi, penulis kitab Al-Wajibat Mutahattimat, salah seorang ulama kibar dari kerajaan Saudi Arabia di bagian selatan Saudi, itu datang ke Jazan itu. Dalam keadaan Jazan itu banyak orang mengeluh kena gangguan sihir, kena gangguan jin, orang sakit. Dan beliau datang ke situ tidak membuka klinik ruqyah, enggak. Beliau menulis kitab Al-Wajibat Mutahattimat, hal-hal yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Beliau mengadakan daurah tauhid, kajian rutin tauhid, memperbaiki akidah dan tauhid masyarakat yang rusak. Ya, dalam waktu 10 tahun keluhan itu semuanya hilang. Setelah akidah dan tauhidnya menjadi beres. Karena setan itu hanya mempermainkan orang-orang yang lemah secara psikis, lemah secara tauhid, lemah secara akidah. Adapun orang-orang yang lost, yang menghambakan diri hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Dan tadi saya menyampaikan kesyirikan itu ada yang berupa keyakinan hati, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Nah, ini karena hadiahnya banyak sekali, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Sebutkan 3 kesyirikan yang menjangkiti keyakinan seseorang. Angkat tangan dulu. Kesyirikan hati. Keyakinan apa yang syirik itu? Keyakinan apa yang syirik itu? Keyakinan apa saja? 1. Mempercayai dukun, Ustaz. Ya, betul. Yang kedua? Tatayur. Tatayur, benar. Yang ketiga? 1 lagi? Banyak sekali kesyirikan berupa akidah. Percaya dukun itu adalah keyakinan. Tatayur itu juga keyakinan. 1 lagi? Untuk ukuran bajunya apa, Mas? L, Ustaz. L. Oh, ini L ini. Fathera L. Silahkan. Mas Usman kasihkan ini apa ini, Mas? Madu dong. Ini madu aja. Dan cepat gede ya, Le. Kayak ndang rapi. Kayak ndang rapi. Kayak gue pakai susu galak ini. Maksimal ini susu galak. Ya. Khusus itu untuk yang sudah menikah. Dan obat nabit ya. Sulak susu galak. Kita lanjutkan materi kita. Jadi yang pertama kali
kita lakukan untuk mencegah adanya gangguan gaib di gunung itu ada perbaik kualitas tauhid dan akidah kita. Gimana caranya? Caranya pengajian tauhid, pengajian akidah, ikuti kitab tauhid, ya, meyakini bahwa seluruh makhluk selain Allah itu lemah semua, dan kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu lebih takut kepada kalian minhu daripada ketakutan kalian kepada setan. Fa in ta'arrada lakum fala tafruqu minhu fayarkubukum. Apabila kalian bertemu dengannya, jangan kalian takut sehingga mereka akan mempermainkan kalian. Waliyakun syaddu alaihi fa innahu yadhhab. Akan tetapi bersikap keraslah kepadanya, maka setan itu akan ini nasihat siapa? Imam salah seorang murid senior dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang tokoh tabi'in, menasihatkan kepada kita, setan itu lebih takut kepada kita daripada ketakutan kita kepada setan. Kalau kalian ketemu dengan mereka, bersikap keraslah, maka dia akan lari. Apa alasannya? Tadi saya sudah menyampaikan. Apa alasannya? Angkat tangan, silahkan Mbak. Iya, satu, betul jawabannya. Hadiah ya apa Mas? Antum yang pilih ya Mas Usman, aku bingung nggak? Kaos sama? Oke, kaos sama bantal gitu. Pak siapa? Pak Sutomo. Ada rumah sakit Sutomo di Surabaya. Jangan-jangan ini pemiliknya. Kemudian penyebab yang kedua apa? Silahkan ini. Ya tuh. Apanya yang berlaku hukum manusia? Iya betul. Kasihan dia. Ketika setan menampakkan diri di alam manusia, maka akan berlaku hukum manusia. Dia bisa dibunuh, dia bisa dipukul, bisa dibacok. Setan itu. Jin itu kalau menampakkan diri, ada penampakan gitu, maka akan berlaku hukum manusia. Dan dalilnya teramat sangat banyak sekali. Nemen Pol. Dalil yang menjelaskan jin itu kalau menampakkan diri bisa dilihat oleh manusia, maka akan berlaku hukum manusia. Cuma konten YouTube pengen nyari apa? Duit. Tetapi pesan yang ingin disampaikan benar itu. Kalau ada penampakan jin, langsung mas hajar saja. Itu nasihat Imam siapa tadi? Mujahid. Ambil kayu, ambil ini. Dan jin itu takut kepada kita. Makanya yang namanya penampakan itu nggak mungkin lama. Jadi tinggal ngulang itu sudah hilang. Kurang yang jin kok menampakkan diri jogetan gini. Parani ya, joget nggak ada. Karena dia takut dibadut mati. Ketakutan dia. Mana dalilnya? Dalilnya apa tadi? Saya menyampaikan begitu. Kisahnya Khalid bin Walid. Dalil yang kedua hadis sahih riwayat Muslim. Ya, ada sahabat Nabi pulang dari perang Khandaq, di rumahnya ada ular besar, lalu terjadi peperangan, sahabat menggunakan tombak, ular itu ditombak, dikiranya mati, ternyata ular masih hidup dan menggigit sahabat tadi. Lalu dua-duanya mati. Dalam istilah Jawa, mogo botongo, podo joyonyo. Podo joyonyo sama-sama jaya, sama-sama sakti. Mogo botongo sama-sama mati. Botong itu batang. Tatkala berita ini sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada jin yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat ular di rumah, fala taqtulu, jangan langsung dibunuh. Sahabat tadi langsung dibunuh ularnya. Ternyata ular itu jin muslim. Langsung dibunuh, nggak boleh. Antum pulang dari sini pulang ke rumah, melihat ular, nggak boleh langsung dibunuh. Bal adinu lahum salasata ayyam, kasih izin 3 hari. Kalau kalian lihat ular di rumah. Itu ngomongin kan. Ini hadis Nabi. Jadi kalau antum pulang ada king kobra bekas-bekas yang tahu mandi pada
Antum tidur kalau keri-keri nih sekali. Karena ular itu mesti memangsa dari kepala. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Kenapa ular itu makan mangsanya dari arah kepala? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, jangan nyelempong. Antum. Ya, antum. Iya. Kalau dimakan dari kepala, kaki sama tangannya langsung melipat gini. Kalau dimakan dari kakinya ketolang, Mas. Sikile loloten loh. Nggak bisa ditelan kan? Wong sikile megar gini kok di tangan gini tok. Dan hukum ini hanya berlaku untuk ular yang ada di rumah. Saya ada pengajian judulnya fikih ular. Silahkan nanti disimak, dicari. Ya. Jadi larangan membunuh ular secara langsung itu khusus ular yang ada di dalam rumah. Kalau di luar rumah, ular itu secara umum binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Gitu. Tapi kalau di dalam rumah harus dikasih izin 3 hari. Monggo pinara. 3 dinten. Sekecak akan langsung. Dalam riwayat disebutkan bal harrijuhu 3 marrat. Ayo kayak gulai kopi. Lagi proses mas. Lagi proses. Proses. Lagi dibikin.